Ingat apa yang terjadi dengan Marta dan Maria? Ketika Yesus datang ke rumah mereka, Alkitab katakan Maria duduk di dekat kaki Tuhan mendengarkan Tuhan Yesus. Sementara Marta ngapain? Sibuk di dapur untuk memberikan makanan yang terbaik bagi Tuhan. Apakah yang dilakukan Marta ini salah? Tidak. Tetapi menjadi salah ketika dia mulai menuntut Maria harus melakukan seperti yang dia lakukan. Kenapa banyak pelayan Tuhan rusak? Kenapa banyak orang Kristen akhirnya kecewa? Karena dia menuntut orang lain harus melakukan apa yang dia sudah lakukan, khususnya perkara-perkara rohani. Itu yang menjebak orang Farisi, saudara. Kita harus hati-hati di sini. Pelayanan itu adalah ekspresi rasa cinta kita kepada Tuhan. Sama seperti ketika saya mengekspresikan rasa cinta saya kepada istri saya. Tidak dipengaruhi apakah orang lain perhatian sama dia, apakah tetangga perhatian sama dia, betul gak? Harusnya pelayanan itu kita lihat sebagai ekspresi bagaimana kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Tuhan dengan atau tidak, tanpa orang lain dihargai atau tidak dihargai orang lain, kita akan tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun tidak seorang pun yang mengikuti kita. Saudara, mari kita tanamkan ini dalam diri kita. Jangan pelayanan justru merusak karakter kita. Saya kebetulan bertobat itu bukan di gereja, saudara. Saya bertobat itu di sebuah retreat kampus. Dan saya bertumbuh itu sendiri, saudara. Setelah hampir setahun saya bertobat, saya mau masuk gereja. Masuk gereja saya dimuridkan. Ketika saya masuk gereja, saya hampir rusak, saudara. Hampir rusak, hampir meninggalkan Tuhan. Kenapa? Ketika saya bertobat, saya begitu idealisnya untuk menerapkan firman ini secara ketat, saudara. Begitu saya mulai masuk gereja, saya lihat pelayan-pelayan, loh kok modelnya kayak gini, ngomongnya kok kayak gini, cara meresponnya kok kayak gini, loh kok tidak seperti yang saya bayangkan. Hampir saya kecewa. Tuhan bilang gini sama saya, menurutmu siapa aku? Sebelum Tuhan tanya itu kepada murid-murid, dia bilang gini, menurut orang lain siapa aku? Murid-murid bilang, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang menyatakan salah satu dari para nabi. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang gini, menurutmu siapa aku? Ketika saya renungkan itu saya nangis, saudara. Kenapa saya melayani Tuhan ditentukan oleh sikap orang lain? Kenapa semangat saya mengasihi Tuhan ditentukan oleh orang lain? Bukankah itu spirit Farisi? Sejak saat itu saya punya moto dalam diri saya, dengan atau tanpa orang lain saya akan tetap melayani Tuhan. Dihargai ataupun tidak dihargai orang lain, saya akan tetap mengasihi Tuhan. Ini bukan urusan saya dengan mereka, ini urusan saya dengan Tuhan. Karena suatu saat Tuhan akan minta pertanggungan jawab dari saya. Dan tidak ada satupun alasan saya yang bisa membenarkan saya ketika saya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu yang membuat saya sampai sekarang semangat, saudara. Saya setiap hari kirim renungan ke 1000-an orang. Setiap hari. Itu saya sudah lakukan dari tahun 2008. Berarti sudah hampir 15 tahun. Ada orang bilang gini, kamu yakin itu dibaca? Bukan urusan saya itu dibaca atau tidak dibaca. Urusan saya membagikan firman.
Urusan itu membaca atau tidak dibaca, itu urusannya dia.